Selamat pagi, apa kabar Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Hari ini kita bertemu kembali, tentu dalam peribadahan yang istimewa. Karena hari ini kita akan melaksanakan ibadah dalam rangka hari Pentakosta. Mari bersama kita bersaat teduh. Kita akan menaikkan pujian bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Saya mengundang untuk ibadah hari Pentakosta. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Anak, dan penggenapan janji akan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus. Dari permulaan bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Amin, amin,
kita bertemu dalam ibadah di rumah masing-masing. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa memberikan salam kepada setiap kita di tengah-tengah keluarga. Mari, selamat pagi Mbak Yoke, selamat pagi Pak Slamet Jatmiko, syukur sukacita karena kita hari ini masih bisa melayani tentunya untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada di rumah, dalam ibadah rumah. Hari ini kita akan bersama menaikkan pujian Bilih Roh Suci makarya ing manah kula. Mari bersama. Ucapan syukur kita naikkan kepadanya, Tuhan kita Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan kekuatan di tengah-tengah situasi saat ini, yang terus mengaruniakan harapan kepada kita. Pujian ini akan kita nyanyikan bersama. Kasih Tuhan harapanku. Sangat cemas tanpa berharapan.
kita mengambil waktu doa pribadi. Tuhan Yesus Kristus, hanya oleh karena kasih anugerah-Mu, maka kami memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi kehidupan saat ini. Betapa berat beban hidup kami, Tuhan. Betapa kami sering harus jatuh bangun. Namun Tuhanlah sumber harapan kami. Hanya kepadamu, ya Tuhan, kami memohon Engkau menolong dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari saya mengundang kita berdiri. Bagi kita semua yang telah mengaku dan menyatakan di hadapannya bahwa kita benar-benar anak-anak yang membutuhkan pertolongannya, maka hari ini dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di hadapan di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menyimak dan bersama membaca tentang teks buah roh yang terambil dari Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 23. Saya akan membaca untuk kita bersama. Demikianlah firman-Nya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah pembacaan teks buah roh. Kita akan menyiapkan diri di dalam perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Cindy dari Pastori. Kita akan menyiapkan melalui pujian ini. Allah hadir bagi kita. Hujan yang lebat
Jemaat yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas kasih dan setiamu. Karena berkat kasih dan setiamu, kami dapat merenungkan firman-Mu. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau yang mempertajam telinga kami, mengasah hati dan pikiran kami, agar apa yang akan kami dengar adalah seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, inilah kami, layakkan kami untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sinda Eklesia, mahasiswa pastori, paguyuban mahasiswa Teologi Muria Indonesia yang sedang berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Satu kehormatan bagi saya untuk dapat melayani pelayanan firman di GKMI Cikulo. Dan ada salam terkasih dari anggota pastori untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pagi hari yang indah ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang keempat hingga 12. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang keempat hingga 12. Saya akan membacakannya. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 hingga 12. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah banyak jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitania, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema yang akan kita renungkan pada minggu hari ini adalah taat memberitakan Injil bagi sesama. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian adalah apa sebenarnya makna dari kata taat itu? Atau apa arti ketaatan itu? Bagi sebagian orang, taat adalah patuh atau tidak melanggar. Bagi sebagian orang yang lain, taat adalah setia atau tunduk. Tidak ada yang salah. Ya memang itu semua adalah definisi dari sebuah kata taat. Dalam perenungan hari ini, kita akan melihat bersama tentang ketaatan untuk memberitakan Injil bagi sesama kita melalui Kisah Para Rasul 16 ayat 4 hingga 12. Jemaat yang terkasih, Kisah Para Rasul merupakan kitab yang menceritakan kisah tentang umat
yang sedang bertumbuh dan berkembang berkat pekerjaan-pekerjaan para rasul. Dua tokoh yang sangat terkenal dalam kisah para rasul adalah Paulus dan Petrus. Peran mereka sangat ditonjolkan bagi komunitas Roma pada saat itu. Dalam kisah para rasul sendiri terdapat 3 kisah perjalanan Paulus dalam memberitakan Injil. Dan pada bagian yang kita baca pada pagi hari ini, kisah para rasul 16 ayat 4 hingga 12, ini merupakan sebuah kisah perjalanan kedua dari perjalanan Paulus bersama dengan Silas. Dalam perjalanan Paulus dan Silas kali ini, mereka membawa misi, yaitu sebuah keputusan dari persidangan para rasul dan penatua yang ada di Yerusalem. Yang menarik adalah pemberitaan misi ini menjadikan komunitas Kristen atau jemaat-jemaat pada saat itu yang berada di Roma makin teguh dalam iman dan makin bertambah banyak jumlahnya. Tidak hanya di Roma, tetapi di seluruh tempat yang didatangi Paulus dan Silas. Hal ini menandakan bahwa misi penyampaian pesan keputusan dari persidangan ini menjadi luas. Jemaat yang terkasih, dalam setiap perjalanan pasti memiliki tujuan. Dan siapa yang sebenarnya menentukan tujuan ini? Yang menentukan tujuan biasanya pasti yang ada di dalam perjalanan tersebut. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Paulus dan Silas dalam memberitakan misi ini. Paulus tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya ataupun kehendak dari Silas. Lalu kehendak siapa? Roh Kudus. Dalam kisah para rasul tidak heran jika kitab ini menekankan bahwa daya penggerak kekristenan adalah Roh Kudus. Karena pada kisah para rasul ini Roh Kudus dipahami sebagai Roh Yesus. Atau dengan kata lain, dasar dari Roh Kudus adalah Roh Yesus sendiri. Komunitas Kristen pada saat itu meyakini bahwa Yesus itu telah terangkat ke surga. Namun, Yesus yang sama tetap berkarya melalui Roh-Nya. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-6. Paulus dan Silas yang awalnya ingin ke Asia, tetapi menjadi berbelok arah karena Roh Kudus mencegahnya ke Asia. Akhirnya mereka berjalan menuju Misia. Pada ayat ke-7, ketika mereka tiba ke Misia dan akan menuju ke Bitania, mereka lagi-lagi tidak diizinkan oleh Roh Yesus dan mereka akhirnya mengarahkan perjalanan ke Troas. Hal yang menarik adalah Paulus dan Silas mengikuti kata Roh Kudus tanpa ada pertentangan. Mereka melakukannya dengan sangat taat dan tidak melanggar. Jemaat yang terkasih, perjalanan Paulus dan Silas ini dituntun oleh petunjuk Roh Kudus dan diarahkan oleh Roh Kudus. Pada ayat-ayat selanjutnya, pada saat Paulus ada di Troas, Paulus melihat sebuah penglihatan seorang Makedonia yang meminta bantuan, dan saat itu juga Paulus dan Silas langsung berangkat menuju Makedonia. Karena Paulus dan Silas melihat penglihatan itu sebagai tanda bahwa Allah telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil bagi orang-orang di Makedonia. Lagi dan lagi, Paulus dan Silas dengan taatnya, dengan penuh kesetiaan, melakukan perjalanan tanpa protes. Paulus melihat ini sebagai hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Perlu kita ketahui bersama bahwa Makedonia pada saat itu ada di Roma yang merupakan jantung politik dan kekuasaan
tetapi sedang mengalami krisis atau kekosongan kepercayaan. Sehingga Tuhan mengkehendaki untuk Paulus mengabarkan berita baik untuk orang-orang di sana, agar orang-orang Makedonia ini mengenal akan Tuhan. Dan benar saja, kekristenan berkembang pesat di sana. Paulus dengan taatnya melakukan itu dan melakukannya sesegera mungkin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, taat memberitakan Injil bagi sesama berarti kita setia untuk selalu mengabarkan kabar baik bagi setiap orang. Pengabaran Injil adalah sebuah misi bagi kita umat Kristen yang ada di dunia. Misi yang sama juga dimiliki oleh Paulus dan Silas untuk selalu memberitakan kabar baik. Paulus dan Silas adalah sosok yang sangat taat dalam memberitakan Injil bagi sesama. Lalu, apa yang membuat Paulus dan Silas begitu taat? Tidak sekalipun dia melanggar ataupun protes. Dalam perenungan kali ini ada 2 kunci utama yang kita harus teladani dari Paulus dan Silas. Yang pertama adalah Paulus dan Silas menyadari betul bahwa misi merupakan kehendak Allah. Kesadaran bahwa misi merupakan kehendak Allah. Yang berarti misi tidak dapat ditentukan oleh manusia, tetapi campur tangan Tuhan selalu ada bersama dengan kita dalam melakukan misi. Misi adalah tugas yang dirasakan oleh setiap orang yang percaya untuk menyebarkan kabar baik, yaitu Injil. Setiap manusia tentu saja memiliki cara masing-masing, cara yang berbeda-beda untuk melakukan misi. Tetapi yang membedakan adalah ketika kita memiliki kesadaran bahwa misi ini bukan merupakan kehendak kita, tetapi kehendak Allah, kita tetap bisa legowo jika kehendak kita dalam bermisi teralihkan. Jika kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan bermisi kita akan sangat bersukacita. Kita tidak akan menyalahkan siapapun ketika rencana bermisi kita digagalkan. Tetapi kita akan sangat bersukacita ketika rencana bermisi yang ada dalam kehendak Allah terlaksana. Contoh yang indah diberikan pada kita hari ini, yaitu melalui Paulus dan Silas yang berhasil secara legowo melakukan misi. Walaupun 3 kali dalam bacaan kita saat ini teralihkan. 2 kali teralihkan oleh Roh Kudus dan 1 kali teralihkan oleh penglihatan. Kehendak Allah ada bersama dengan kita melalui karya Roh Kudus. Yang kedua adalah Paulus dan Silas memiliki keintiman dan kepekaan. Keintiman dan kepekaan. Ketika kita telah sadar bahwa misi adalah kehendak Allah, maka kita harus tahu, mampu untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Keintiman kita dan kepekaan kita adalah kunci untuk mampu mendengar kehendak misi Allah dalam hidup kita. Melalui doa, puji-pujian, pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, dan berbagai cara lainnya yang dilakukan pribadi lepas pribadi, kita dapat merasakan keintiman kita dengan Allah. Kadang kita bertanya-tanya, aku sudah intim, tapi aku tidak bisa mendengar apa kata Allah. Kadang kita merasa sudah intim dengan Allah, tetapi kita lupa bahwa kepekaan kita juga harus diasah. Allah dapat berbicara melalui apapun
dan siapapun. Oleh sebab itu, teruslah menjalin keintiman dengan Allah dan asahlah kepekaan kepada Allah melalui Roh Kudus. Niscaya kita akan bisa mendengar apa yang Allah kehendaki untuk kehidupan bermisi kita. Dua kunci yang dapat kita teladani ini merupakan kunci awal supaya kita dapat selalu taat dan setia dalam memberitakan sebuah kabar baik atau melakukan misi. Jemaat yang terkasih, hari ini adalah hari Pentakosta, di mana hari ini adalah 50 hari setelah kebangkitan Yesus dan merupakan hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita, kehidupan bermisi kita. Biarkanlah Roh Kudus yang mengarahkan kita untuk bermisi. Bermisi bukan berarti kita harus membawa Alkitab kemanapun dan melakukan ceramah kepada siapapun menggunakan ayat-ayat Alkitab. Bermisi bukan berarti kita harus menjadi pendeta. Tetapi kita dapat melakukan misi dengan tindakan kita sehari-hari, dengan hidup seturut dengan kehendak Kristus. Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita dari dulu sampai selama-lamanya akan menolong kita tiap harinya ketika kita mau membuka diri dan taat untuk melakukan misi di kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saat ini dunia kita telah berbeda karena ada COVID-19. Tetapi pandemi ini selayaknya tidak membuat kita berhenti untuk bermisi. Tetapi justru sebaliknya, pandemi ini mengajarkan kita untuk menjadi taat, untuk menjadi patuh, untuk menjadi setia, untuk melakukan misi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Cukup dengan di rumah saja kalau tidak ada pekerjaan untuk keluar rumah. Cukup dengan selalu memakai masker ketika berpergian. Cukup dengan menjaga kebersihan. Cukup dengan menjaga imunitas kita dan kesehatan kita. Cukup dengan cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir. Itu sudah menjadi salah satu tanda bahwa kita mau dan mampu untuk memutus tali rantai penularan. Dan itu merupakan satu contoh kecil kita sebagai manusia dapat melakukan misi. Kesetiaan kita untuk memutus rantai penularan COVID-19, ketaatan kita untuk mengikuti anjuran pemerintah, itu mungkin merupakan sebuah misi yang Tuhan berikan kepada kita sekarang ini. Jemaat yang terkasih, taat memberitakan Injil bagi sesama adalah panggilan bagi kita semua umat Kristiani. Selayaknya kita meneladani dua kunci ketaatan Paulus dan Silas, yaitu kesadaran bahwa misi adalah kehendak Allah dan keintiman serta kepekaan. Percayalah, Roh Kudus telah dicurahkan dan ada dalam setiap kita yang akan selalu menuntun kita untuk melakukan pengabaran Injil melalui tindakan kita yang seturut dengan teladan Kristus. Pertanyaan reflektif untuk kita renungkan bersama adalah, sudahkah kita taat untuk memberitakan kabar baik dan melakukan misi bagi sesama kita? Kiranya Roh Kudus selalu mengarahkan kita dan memberikan kita hikmat untuk melakukan misi. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang menjadikan kami taat
untuk memberitakan misi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang memampukan kita untuk menyadari bahwa misi adalah kehendak-Mu, serta ajar kami untuk selalu melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu, menjalin keintiman, dan mengasah kepekaan kami, Tuhan. Bapa yang baik, ini kami, Tuhan, layakkan kami untuk dapat menjalankan apa yang kami dengar, supaya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah merenungkan firman-Mu, dan kami telah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada Saudari Cindy dari Pastori yang telah menyampaikan firman Tuhan. Di waktu-waktu saat ini, sungguh mari kita dukung Pastori, kita doakan mereka tentunya, apalagi di tengah situasi saat ini, namun Pastori masih berusaha dengan berbagai macam cara untuk bisa melayani firman Tuhan pada hari ini. Teruslah dukung Pastori dalam doa-doa, dalam dukungan dana tentunya. Mari saya mengundang kita untuk berdiri, kita akan menyatakan komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli bersama. Saya mengundang kita berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, namun doa-doa kita menjadi pengikat kita, menjadi tali yang mengikat kita sebagai tubuh Kristus. Mari kita akan menaikkan doa syafaat. Pujian ini akan menjadi pujian pengantar kita. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa
bersama menyatukan hati. Tuhan, doa-doa kami menjadi kesempatan kami untuk lebih dekat dan semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Maka pada kesempatan ini kami menyatukan hati di dalam doa. Bagaimana kami berdoa ya Tuhan, bagi segenap jemaat-Mu di GKMI Jekulo dan Poncomulyo. Tuhan, kiranya Engkau terus menguatkan kami dalam segala keadaan. Bagaimana pertumbuhan rohani kami di tengah situasi saat ini. Kiranya kami tidak akan pernah hilang harapan, tetapi kami terus berpegang kepadamu, kepada firman-Mu, kepada sabda-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tapi Engkau akan terus menyertai dan memberkati kami. Tuhan Yesus, tentu dalam situasi ini kami diperhadapkan kepada pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Bagaimana dengan pekerjaan, perekonomian, bagaimana dengan biaya-biaya hidup dan biaya-biaya sekolah anak-anak kami. Berkatilah ya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Kami pun berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi fisik yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Kami terus berdoa untuk Ibu Yuli Supardi. Kami berdoa untuk Ibu Saliem. Kami berdoa untuk Ibu Ngadinah, ibu dari Bapak Gito. Kami berdoa bagi Bapak Ferry. Kami berdoa bagi Saudara Wawan. Dan juga jemaat kami yang lainnya ya Tuhan. Yang tidak dapat kami sebutkan, yang saat ini dalam kondisi sakit tapi kami tidak mengetahuinya. Dipulihkan di dalam nama-Mu Tuhan. Demikian juga dengan jemaat senior kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan senantiasa, kesehatan kepada jemaat senior kami. Ibu Ngadinah di Poncomulyo, Ibu Yulianti Junaidi di Cengkareng, Ibu Lim Yohana di Surabaya, dan jemaat senior kami yang lainnya. Diberkatilah di dalam nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini dalam proses kelulusan dan kenaikan kelas, dan dalam proses untuk memasuki sekolah yang baru. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Tidak lupa, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang dalam masa studi akhir dan praktek. Kami berdoa untuk Saudari Shirley, untuk Saudari Gata, untuk Saudari Yokebet, untuk Saudari Lena. Tuhan, ditolonglah di dalam nama-Mu. Kiranya mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik. Demikian juga dengan Saudara Andreas dan Saudari Maya yang saat ini telah menyelesaikan studi akhir dan menunggu wisuda. Tuhan, menolong mereka. Tuhan, kami bersyukur bersama mereka dan juga bersama dengan Ibu Lingling dan Ibu Tatu. Tuhan, tolonglah, kiranya kasih karunia-Mu menyertai mereka. Kami berdoa untuk Komisi Anak Elroy, anak-anak kami yang tidak dapat mengikuti ibadah di gereja. Kiranya Tuhan, mereka terus diberi kekuatan, diberikan pengharapan bahwa situasi akan segera berakhir dan mereka dapat kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kami berdoa untuk PGKJ ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong gereja-gereja di lingkup Kecamatan Jekulo maupun PGMW 3. Tuhan,
Kiranya persekutuan gereja-gereja di PGKJ maupun juga di PGMW 3 terus disertai oleh Tuhan. Senantiasa kami pun berdoa bagi kota kami tercinta, Kota Kudus. Kiranya Tuhan, kota ini diberkati oleh Tuhan. Perekonomian, keamanan, semua dapat berjalan dengan baik. PLT Bupati beserta dengan jajarannya diberkati oleh Tuhan. Gereja-gereja di Kabupaten Kudus bersatu hati, berdoa bersama, melakukan segala sesuatu untuk Kota Kudus ini. Kami pun berdoa senantiasa, tidak hanya di dalam ibadah minggu, tapi juga dalam keseharian doa kami. Berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan tolonglah kiranya Indonesia ini terus dalam penyertaan Tuhan. Dimohon Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau menolong bangsa dan negara kami. Presiden, demikian juga dengan rakyat, wakil presiden dan seluruh staf yang ada. Tuhan, kiranya kami semua bergandengan tangan, berdoa dan mentaati setiap anjuran, setiap dari kebijakan pemerintah untuk kami bisa melaksanakan setiap kebijakan pemerintah dengan kepatuhan dan penghormatan. Kami berdoa untuk tim medis yang bekerja senantiasa. Tuhan menolong mereka tanpa terkecuali. Telah banyak korban oleh karena pandemi ini. Baik dari rakyat maupun juga dari para medis. Engkau menolong para medis. Engkau menolong aparat keamanan. Supaya Tuhan, bangsa dan negara Indonesia dapat melewati pandemi ini dengan baik. Kami menaruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka kami sungguh-sungguh menyerahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan kuasa Yesus Kristus yang dengan begitu penuh pengharapan menolong kami, menyertai kami dalam segala sesuatunya. Bersama-sama mari kita akan menaikkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur dan sukacita hari ini kita akan bersama memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang sudah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari persiapkan, mari kita persembahkan dengan ucapan syukur. Saya mengundang kita berdiri. Mari bersama dengarkanlah firman sebagaimana dasar dari persembahan kita. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memberikan segala sesuatu kepada kami. Lebih dari apa yang kami pikirkan. Lebih dari apa yang kami perlukan. Lebih dari apapun juga Tuhan. Maka jika hari ini kami dapat memberikan persembahan, itu karena kasih anugerah-Mu. Kami memberikan sebagai
ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan persembahan kami. Amin. Kami persilahkan duduk dan kita akan menaikkan pujian. Bawalah persembahanmu. Maka panggilan bagi kita adalah untuk senantiasa mewartakan kasih karunia Allah bagi sesama kita. Kabar kesukaan, Injil kerajaan Allah bagi sesama kita. Maka pujian ini akan menjadi pujian pengutusan kita, Makedonia. Saya mengundang kita berdiri dan mari kita menerima berkat-Nya. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan di hari Pentakosta ini. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus besertamu senantiasa. Amin. Semua makhluk
Dipersilahkan duduk. Kita bersaat teduh. Ibadah yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing telah usai. Syukur, puji Tuhan bahwa Allah menolong dan menyertai kita senantiasa. Di hari Pentakosta ini, di hari di mana Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya, mari berkat Tuhan untuk kita bersama. Saya terus mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan untuk tetap menjaga kesehatan, senantiasa mengenakan masker ketika kita harus bepergian keluar rumah, dan senantiasa mencuci tangan dalam setiap aktivitas kita dan selalu menjaga jarak. Tentulah untuk kebaikan kita bersama di masa-masa saat ini. Saya percaya ada beberapa di antara kita yang sudah mulai beraktivitas lebih lagi. Saya tetap mengingatkan untuk berjaga-jaga dan waspada. Terus berdoa bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melalukan saat-saat ini, pandemi saat ini akan segera berakhir. Teruslah taruh harapan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.